Rizik tak mampu berkelit lagi. Dia pasti habis. Rizik ini adalah sosok yang kurang ajar dan tidak tahu aturan. Bayangkan saja, di dalam persidangan, dia malah sholat. Ngapain coba? Mau cari huru-hara? Mau tunggu diseret oleh pihak berwenang dan ingin melakukan drama playing victim yang mengundang demo huru-hara seperti di tahun 2016 silam? Orang ini enggak sopan. Di hadapan televisi, dia malah mencari perhatian. Secara persidangan, ini digelar terbuka. Terbuka untuk umum, bisa dilihat. Dan inilah seperti momen yang diambil Rizik untuk mencari perhatian. Coba tarik-tarik isu agama yang masih sensitif. Tapi, belakangan ini, sepertinya dia mulai kewalahan. Kenapa begitu? Setidaknya, ada beberapa alasan membuat saya berkesimpulan bahwa Rizik ini sudah mulai kewalahan. Apa saja alasan-alasannya? Pertama, dia tidak bisa lagi mencari momentum soal isu SARA. Kenapa? Karena FPI rekeningnya sudah diblokir. Untuk menyulut amarah umat, butuh uang dong. Tidak ada yang gratis di sini. Momentum isu SARA sudah basi dikerjakan di tahun 2016 yang lalu. Orang-orang sudah melihat bagaimana hancur leburnya DKI Jakarta di bawah kepemimpinan yang diambil dari pemimpin hasil pilkada rasis. Tahun 2016 adalah test drive yang membuat para warga muak melihat kinerja orang yang mendapatkan dukungan dari Rizik, yakni Anies Baswedan. Momentum itu hilang karena Anies sendirilah yang menjadi duri dalam daging dalam strategi SARA yang dikerjakan oleh kubu mereka. Pemimpin bernama Anies ini terlibat korupsi. Itu sudah semakin menghancurkan momentum Rizik untuk pakai isu rasis. Yang kedua, Joko Widodo sedang memberikan seluruh keperhatiannya kepada umat. Keagamaan diperhatikan dengan luar biasa. Masjid dibangun dan diperbaiki. Penceramah-penceramah juga diberikan sebuah pembekalan untuk mengurus umat yang banyak. Memberikan ceramah-ceramah yang bernada menyejukkan, ibarat oase dalam padang gurun. Itulah yang harus dijalankan dan diceramahkan. Ini adalah sebuah hal yang paling baik dikerjakan oleh Jokowi. Jokowi memberikan perhatian kepada umat, merangkul Ma'ruf Amin, orang yang menjadi bagian dalam demo Ahok. Ini faktanya. Rizik praktis tidak ada lagi alasan untuk mempermasalahkan Jokowi dalam hal ini. Pemerintah tidak bisa disalahkan jika Rizik diproses hukum dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Melawan hukum, ia harus mendapatkan konsekuensi hukum. Ketiga, Rizik ini juga sudah terlalu banyak kasus. Selain kasus kerumunan, penipuan hasil swab tes, persekongkolan untuk menghasut, dan membuat sebuah statement busuk soal pecah belah. Dia ini sudah tidak bisa berdalih lagi. Orang ini sudah enggak mungkin lari lagi dari kenyataan. Kenyataan bahwa dia ini adalah sosok yang enggak sopan, kurang ajar, dan main-main sama hukum. Beberapa kasus hukumnya sudah cukup sebesarnya untuk menghantarnya tidur terlelap dan memejamkan mata di penjara. Penjara memang adalah tujuan akhir dari orang-orang macam Rizik. Dia ini bikin onar dengan cara membawa isu SARA seperti saat memenangkan Anies Baswedan. Menurut pendiri Siwor, Alifur Rahman, mungkin betul bahwa Rizik harus dicek kejiwaannya. Orang-orang semacam ini tidak boleh ada mengisi ruang diskursus dialog media massa di Indonesia. Karena kita tahu bahwa mendiamkan Rizik ini seperti memberikan angin kepada terorisme. Karena dia ini sudah jelas afiliasinya. Statement dukungannya terhadap organisasi teroris sebagai saudara sudah jelas. Orang ini memang terlalu banyak kasus yang memang tidak bisa membuat dirinya berkelit. Mau sujud menyembah Tuhan sampai berkali-kali dan jidatnya hitam pun, enggak ada yang bisa lepaskan dia dari jerat hukum positif di negara ini. Keempat, Ahok yang adalah korban zalim kebengiasan provokasi orang-orang ini menjadi salah satu key person. Bagaimana sih tukang obat itu harus dipenjara? Karena apa? Karena Ahok dalam menjalankan kasus hukumnya, dia menjalankannya dengan sangat baik. Menghormati court, hukum dijunjung tinggi, bukan dilawan.
Selama si tukang obat ini nggak punya niat baik untuk menjalankan hukuman seperti Ahok, selama itulah dia akan tergantung-gantung mau sampai kapanpun. Ahok akan tetap berjaya di atasnya. Inilah keempat fakta yang tidak bisa memberikan ruang lagi kepada Rizik. Dia tidak bisa berkelit, dia harus dipenjara. Kenapa? Karena akal sehatlah yang harus menang. Bukan barbarianisme dan kejahatan berjubah agama yang menang. Masih mau hidup di Indonesia? Taat hukum di negara itu. Begitulah taat.